Assalamualaikum, selamat datang di Geosci Corner. Ini adalah video pertama pada topik menulis dengan LaTeX. Pada video kali ini, kita akan berkenalan dengan LaTeX, menyiapkan compiler dan text editor untuk LaTeX, kemudian membuat sebuah dokumen baru dan menuliskan beberapa kalimat pada dokumen tersebut. Untuk topik-topik lebih lanjut, insya Allah akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Nah, teman-teman sekalian, pertama-tama apa itu LaTeX? LaTeX adalah sebuah markup language yang bisa kita gunakan untuk menulis atau menyusun sebuah dokumen. Untuk sekedar menyederhanakan pemahaman, kita bisa saja membandingkan LaTeX ini dengan perangkat lunak yang populer, misalnya Microsoft Word, Google Docs, atau WPS Office. Akan tetapi, nanti tentu ada bedanya antara LaTeX dengan perangkat lunak tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba memberikan sebuah contoh. Misalnya, kita akan membuat dokumen seperti yang kita sajikan pada gambar sebelah kanan. Nah, apabila kita menggunakan Microsoft Word, maka yang kita lakukan, kita mengetik seperti pada gambar sebelah kiri atas. Sedangkan apabila kita menggunakan LaTeX, kita akan mengetik seperti yang kita tampilkan pada gambar sebelah kiri bawah. Pada contoh ini tampak bahwa apabila kita menggunakan Microsoft Word, maka apa yang kita dapatkan persis seperti apa yang kita ketikkan dan kita atur pada Microsoft Word. Sedangkan apabila kita menggunakan LaTeX, pada beberapa bagian kita harus menggunakan komen-komen seperti ini. Akan tetapi, sebenarnya komen-komen tersebut hanya kita perlukan pada bagian-bagian tertentu saja. Sedangkan untuk penulisan kalimat-kalimat, secara umum kita masih melakukan pengetikan seperti biasa. Sebagai contoh, misalnya pada bagian ini, kita melihat sama persis dengan bagian ini. Nah, teman-teman sekalian, perbedaan-perbedaan ini kalau kita sederhanakan dalam sebuah kalimat, kita bisa mengatakan dengan menggunakan Microsoft Word, kita akan mendapatkan apa yang kita lihat. Sedangkan apabila kita menggunakan LaTeX, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, pertanyaan selanjutnya, dokumen apa saja yang bisa kita susun menggunakan LaTeX? Pada dasarnya, LaTeX ini dapat kita gunakan untuk menyusun dokumen apapun gitu ya. Namun memang sejauh ini LaTeX lebih populer digunakan untuk keperluan menulis ilmiah, menulis buku, kemudian technical report, tesis, skripsi, disertasi, dan sebagainya. Saya memiliki dua contoh dokumen yang pernah kita tulis menggunakan LaTeX. Misalnya, contoh pertama adalah sebuah paper ilmiah seperti ini. Kita bisa menyusun dokumen dengan berbagai format, misalnya double column seperti ini, kemudian menyertakan gambar, menyertakan persamaan matematika, dan ini sebenarnya adalah salah satu kelebihan LaTeX, di mana kita bisa menyusun persamaan matematika seperti ini dengan cukup mudah, dengan hasil yang sangat rapi. Kemudian pada contoh yang kedua, saya memiliki dokumen yang lebih kompleks. Katakanlah ini sebuah buku atau tesis gitu ya, di mana kita harus menyertakan daftar isi. Dengan menggunakan LaTeX, kita bisa cukup menggunakan beberapa baris komen saja untuk membuat daftar isi secara otomatis seperti ini. Bahkan dengan menambahkan satu komen saja, kita bisa langsung menghubungkan setiap bab atau subbab pada daftar isi dengan bagian yang bersesuaian di dalam dokumen. Sebagai contoh, misalnya kita ingin langsung menuju pada bagian ini, kita tinggal klik dan kita langsung akan diarahkan pada halaman yang bersesuaian. Nah, pada halaman ini kebetulan kita dapat melihat salah satu kelebihan LaTeX dalam menuliskan referensi. Misalnya pada bagian ini, kita mengutip hasil kerja dari Greeley et al. Tahun 2017, di mana karya tersebut sudah kita sebutkan pada daftar pustaka. Apabila pembaca ingin langsung melihat karya yang dimaksud, bisa tinggal klik, kemudian kita akan melihat karya ilmiah yang dimaksud. Baik, kita akan melihat bagian lain, misalnya di daftar gambar. Jadi, sama dengan tadi daftar isi, kita bisa juga membuat daftar gambar dan juga daftar tabel seperti ini
semuanya secara otomatis hanya dengan menambahkan 1-2 komen saja. Kemudian pada daftar gambar kita juga bisa langsung menuju pada gambar yang kita inginkan. Contohnya ini gambar yang memiliki caption yang cukup panjang. Apabila kita klik, kita bisa langsung menuju pada gambar tersebut. Kita bisa menyusun gambar dengan cukup rapi seperti ini, di mana sebenarnya terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 gambar gitu ya, dengan caption yang panjang. Caption ini langsung otomatis tersalin ke bagian daftar gambar. Kemudian satu lagi, untuk gambar dan tabel gitu ya, kita bisa melakukan penomoran secara otomatis. Seperti ini semuanya secara otomatis. Dan kita bisa menghubungkan juga ke bagian tulisan. Jadi ketika kita melakukan penulisan ilmiah atau membuat technical report misalnya, kita perlu menjelaskan apa yang dimaksud gambar tersebut di dalam tulisan, dan biasanya kita menyebutkan nomor gambar yang dimaksud. Nah, dengan menggunakan LaTeX, kita bisa menggunakan komen referensi, di mana kita bisa memanggil nomor tersebut, sehingga kita tidak perlu melakukan penyesuaian nomor satu persatu. Pun apabila nanti ada perubahan nomor, misalnya kita menambahkan gambar pada bagian yang lebih depan daripada gambar ini, sehingga nomor gambar ini berubah, maka otomatis nomor-nomor yang kita referensikan di dalam tulisan semuanya akan ikut berubah, termasuk di daftar gambar. Baik, itu adalah beberapa bagian yang dapat kita buat menggunakan LaTeX. Nah, kemudian pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita bisa memulai menyusun dokumen seperti yang tadi saya contohkan. Nah, teman-teman sekalian, untuk dapat menggunakan LaTeX untuk membuat sebuah dokumen, kita memerlukan setidaknya 2 hal, yaitu compiler untuk LaTeX dan text editor. Namun jangan khawatir, karena saat ini sudah tersedia banyak pilihan compiler dan setahu saya semuanya tidak berbayar. Sebagai contoh, kita misalnya mencari rekomendasi untuk compiler LaTeX. Kita akan langsung disajikan cukup banyak pilihan, misalnya dari TextMaker, Overleaf, Dreamweaver, LaTeX Base, Text Studio, dan sebagainya. Bahkan setahu saya saat ini ada compiler online, sehingga kita tidak perlu melakukan instalasi di komputer kita. Untuk saya sendiri, saya lebih terbiasa dan lebih nyaman menggunakan Text Studio, karena bagi saya user interface-nya mudah untuk dipahami. Tetapi dalam hal ini teman-teman bebas menggunakan compiler apa saja, karena prinsipnya semuanya sama. Setelah teman-teman memutuskan akan menggunakan yang mana, pertama-tama yang kita lakukan, kita perlu melakukan instalasi. Misalnya, saya contohkan di sini menggunakan Text Studio. Kita bisa langsung saja mencari, dan kita akan diarahkan pada website textstudio.org. Apabila kita masuk ke sana, nanti di halaman home kita akan langsung bisa melihat ada link untuk mengunduh installer untuk Text Studio. Untuk kali ini versi yang akan kita unduh adalah versi 4.5.1. Kita tinggal klik saja, dan kemudian akan proses mengunduh. Untuk alamat ini nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Teman-teman bisa mencarinya atau bisa langsung klik di link deskripsi. Nah, apabila unduhan ini nanti sudah selesai, kita akan memiliki file seperti ini. Untuk menginstalnya, kita tinggal double klik saja. Jangan khawatir, untuk proses instalasinya kita tinggal seperti ini saja, cukup mudah dan cepat tanpa perlu melakukan setting apapun. Baik, proses instalasi sudah selesai. Kita bisa tutup. Kita bisa tutup halaman ini juga. Kemudian kita bisa langsung membuka compiler Text Studio yang tadi kita install. Kita tinggal ketikkan Text Studio, dan kita bisa langsung klik Open. Baik teman-teman, ini adalah halaman awal ketika kita membuka Text Studio yang tadi sudah kita install. Pada video kali ini, kita
belum akan menggunakan banyak menu. Nanti kita hanya akan menggunakan menu ini untuk membuat dokumen baru, menu ini untuk menyimpan dokumen yang kita buat, kemudian menu ini untuk mengcompile dokumen yang kita buat, dan terakhir menu ini untuk melihat preview dari dokumen yang nanti kita susun. Nah, teman-teman sekalian, kita akan mencoba satu persatu. Namun sebelumnya, ini akan saya kecilkan. Saya sengaja akan membuka seperti ini agar kita bisa melihat perubahan tahap demi tahap ketika kita melakukan penyusunan dokumen dengan apa yang kita punya di dalam folder data kita. Saya sudah menyiapkan satu folder kosong, saya beri nama latihan latex 1. Nanti apa yang kita susun akan kita simpan di dalam folder tersebut. Nah, teman-teman sekalian, pertama-tama saya akan membuka folder yang tadi kita siapkan, saat ini masih kosong, dan kita akan mulai membuat dokumen baru dengan menekan menu ini. Kita tinggal klik kiri saja, dan kita sudah memiliki text editor baru, di mana nanti kita bisa melakukan pengetikan dokumen yang kita inginkan pada halaman ini. Perhatikan, saat ini di bagian folder kita masih kosong, belum ada file apapun di sana. Nah, sebelum kita mulai melakukan pengetikan, kita dapat menyimpan terlebih dahulu dokumen yang akan kita buat dengan menekan tombol ini. Kita tinggal klik kiri, kita kemudian dapat mencari folder yang tadi kita akan gunakan. Misalnya, tadi kita sebutkan latihan latex 1 ya. Dan kita bisa memberikan nama, misalnya latex intro. Kita kemudian tinggal klik save. Nah, perhatikan teman-teman, di sini kita sekarang sudah memiliki satu file baru, namanya latexintro.txt. Nah, sampai pada tahapan ini kita bisa langsung mulai melakukan pengetikan. Secara sederhana, kita coba dulu dengan satu kalimat, misalnya hello world. Nah, kemudian bagaimana agar hasil ketikan kita ini menjadi sebuah dokumen? Kita perlu menekan tombol compile di sini. Sebenarnya bisa juga menggunakan di sini, nanti akan kita bahas pada video-video yang lain. Tapi saat ini, perhatikan saja kita akan mencoba menggunakan tombol yang sebelah sini. Baik, kita coba untuk klik kiri. Perhatikan, muncul error di sebelah bawah sini, dan muncul satu file baru di folder yang kita punya dengan nama latexintro.log. Jadi teman-teman sekalian, di bawah sini, ini kita bisa melihat beberapa menu gitu ya. Salah satunya adalah log. Log ini nanti akan memberikan informasi kepada kita hasil dari proses compile yang kita lakukan. Misalnya saat ini proses compile yang tadi kita lakukan, kita diberikan informasi di sini ada komen tertentu yang belum ada, sehingga proses compile-nya di stop, tidak berjalan. Nah, informasi log ini disimpan kemudian dalam file yang otomatis dibuat dengan nama latexintro.log. Nah, apa yang kurang sebenarnya? Yang kurang adalah kita belum memanggil komen untuk membuat dokumen baru. Nah, untuk itu kita perlu menambahkan seperti yang tertulis pada bagian ini, /begin dokumen. Nah, ketika kita memanggil komen begin dokumen, kita akan otomatis diberikan komen untuk bagian penutupnya juga, yaitu end document. Nah, yang perlu kita lakukan adalah tadi kalimat yang kita tuliskan, kita pindahkan ke dalamnya. Seperti ini. Nah, kemudian akan coba kita compile kembali. Mohon teman-teman perhatikan apa yang nanti terjadi pada bagian log di bawah ini dan apa yang terjadi di folder yang kita miliki. Kita mulai. Nah, masih ada beberapa pesan error di sini, akan tetapi sudah ada perubahan di folder yang kita miliki. Kalau tadi kita hanya memiliki .txt dan .log di sini,
Sekarang kita memiliki beberapa tambahan file baru. Ini ada latex_intro.aux, latex_intro.pdf, dan latex_intro.syntax. Nah, teman-teman sekalian, sampai pada bagian ini sebenarnya dokumen yang kita buat itu sudah muncul sekarang pada file latex_intro.pdf. Dalam hal ini, dokumen ini sama persis dengan file-file PDF pada umumnya. Kita bisa langsung membukanya misalnya dengan double klik menggunakan software-software yang bisa kita gunakan untuk membuka PDF. Namun kita bisa lihat pada bagian ini PDF yang kita miliki saat ini masih kosong. Jadi tidak ada tulisan yang tadi kita tuliskan, misalnya hello world tadi. Nah, kenapa demikian? Permasalahannya adalah sebelum kita memulai membuat dokumen, kita perlu mendefinisikan dokumen apa yang akan kita buat dengan cara memanggil komen dokumen kelas. Teman-teman jangan khawatir, nanti secara lebih rinci komen-komen yang memang kita perlukan akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, sekali lagi fokus kita adalah untuk perkenalan seperti apa cara kerjanya sehingga kita memahami secara persis seperti apa membuat dokumen dan menyusunnya dari awal dengan menggunakan LaTeX. Nah, teman-teman sekalian, pada bagian di dalam kurung ini perlu kita isikan kelas dokumen yang kita inginkan. Ada beberapa pilihan, misalnya book, artikel, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, untuk uji coba kali ini, kita akan coba saja menggunakan salah satu kelas, misalnya artikel. Kita akan kembali untuk mengcompile apa yang kita susun ini. Nanti teman-teman mohon memperhatikan di kotak log sebelah bawah dan isi dari folder yang kita susun di sebelah kanan. Baik, kita akan klik untuk menu compile-nya. Teman-teman sekalian, untuk saat ini di log di sebelah bawah sudah tidak muncul pesan error, melainkan satu pesan saja yang menunjukkan bahwa proses telah selesai dengan normal. Sedangkan di sebelah kanan tidak ada perubahan untuk file-file yang terbentuk. Kita bisa langsung membuka file PDF yang berhasil kita susun seperti ini. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan, sekarang kita sudah memiliki sebuah dokumen yang bertuliskan hello world persis seperti yang tadi kita tuliskan. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya, nanti untuk melihat preview dari dokumen yang kita susun, kita tidak perlu terus-terusan membuka file PDF-nya, karena kalau file PDF-nya kita buka, kita tidak bisa melakukan editing pada text editor, ya. Nah, untuk melihat preview dari dokumen yang kita susun, kita bisa menggunakan menu preview di sebelah sini. Kita tinggal klik saja. Maka di sebelah kanan itu akan memunculkan preview dari dokumen yang tadi kita susun. Kurang lebih seperti ini. Tadi ada tulisan hello world, ada di sebelah sini. Nah, baik. Sekarang bagaimana kalau kita menambahkan kalimat-kalimat yang lain? Misalnya, ini adalah dokumen LaTeX saya yang pertama. Kita coba compile kembali. Dan kita langsung bisa melihat hasilnya pada bagian kanan. Jika kita ingin melihatnya lebih jelas, kita bisa menggunakan magnifier seperti ini, atau kita bisa memperbesar zoom dari dokumennya dan sebagainya. Baik teman-teman sekalian, saya kira cukup sekian untuk video kali ini. Untuk pembahasan komen lebih detail atau fungsi-fungsi yang kita perlukan, insya Allah akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.